Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Teman-teman itu para alim ulama, pemerintah Kabupaten Wajo, tokoh masyarakat, jamaah masjid Al-Wahyu Capawengan, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memperingati Maulid atau memperingati hari-hari besar agama Islam, Isra Mi'raj, tahun baru Hijriah 10 Muharram adalah memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa lihat di dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 5. Surat Ibrahim ayat 5. Irona dan Irena Mamiraj Tawe, Mambolid Tawe, tahun baru Hijriah dan lain-lain. Surah Ibrahim ayat 5. Maka dia adalah wazakirhum bi ayyamillah, dan peringatilah hari-hari besar agama Allah. Surah Ibrahim ayat 5. Yang kedua, bolehnya kita bergembira memperingati hari-hari besar Islam. Surah Yunus ayat 58. Surah Yunus ayat 58. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi wa bi dzalika falyafrah. Katakanlah, karena karunia dan ridha Allah, oleh karenanya bergembiralah. Tidak apa-apa, tidak apa-apa kita bermaulid, bergembira, pakai telur, soko, bagi-bagikan makanan. Pahala yang paling cepat sampai pahalanya, balasannya adalah memberi makan, traktir. Makanya budaya ini kita harus ramaikan, traktir. Cuma masalah ini kita punya mental di traktir. Kalau SMS traktir dong. Harusnya kita lagi makan langsung SMS semua orang merapat ke sini. Kita makan ikan besar, bukan cuma di foto saja baru dikirim sebar fotonya. Macam mana ya orang? Boleh bergembira Pak. Harusnya Isra Mi'raj nggak apa-apa, pakai soko juga. Kalau perlu kambing, sapi, nggak apa-apa. Dibolehkan. Surah Yunus ayat 58. Jadi dalil-dalil tentang sesuatu yang menjadi wacana dalam Islam, kami telah menelitinya kurang lebih 4 tahun. Semua amalan kita sudah benar. Adapun tuduhannya orang yang mengatakan ini salah, ini bid'ah, itu salah benar, itu adalah propaganda Yahudi. Propaganda Yahudi. Hati-hati ini. Termasuk propaganda Yahudi, nacat tahu Maulid, nacat tahu Pak Sanji, nacat tahu Yasinan pada malam Jumat. Propaganda Yahudi. Ada dalilnya Pak? Yasinan pada malam Jumat. Man qara'a surat Yasin fi lailatul Jumu'ah ghufira lahu. Barang siapa yang membaca surah Yasin pada malam Jumat, diampuni dosanya. Kenapa dibilang haram? Kenapa dibilang bid'ah? Alhamdulillah kami telah menelitinya. Semua masalah-masalah ini kurang lebih 4 tahun.
Kami sudah temukan semua jawaban. Itu dua ayat yang bisa dipakai landasan untuk memperingati hari-hari besar agama Islam. Kami juga temukan ternyata memperingati hari-hari besar Islam menjadi keputusan PBB. Keputusan PBB yang diputuskan oleh negara-negara Islam, OKI, pada tahun 1975 di Rabat, Maroko, menetapkan bahwa memperingati hari raya Islam harus dirayakan semeriah-meriahnya, seperti kita merayakan Idul Fitri dan Idul Adha. Ternyata, dan hebatnya yang menulis ini adalah Profesor Buya Akbar. Beliau tulis di dalam Mimbar Ulama edisi 25 tahun 1978. Sementara sekarang mengaku pengikutnya Profesor Buya Akbar, tapi tidak bermoral, tapi tidak Islamiyah, lucu, aneh, ajaib. Sementara Buya Akbar menetapkan keputusan PBB. Lebih dahsyat lagi, ternyata Ibnu Taimiyah sendiri mendukung Maulid. Apa boleh katakan? Kita bisa lihat di dalam kitab seputar Maulid yang ditulis oleh Syekh Maliki Al-Makki, Panditan atau Panditan. Ini guru kita, nomor guru. Ada nasa, beliau mengutip pendapat Ibnu Taimiyah. Kita bisa lihat di dalam buku tersebut halaman 22 sampai halaman 24. Ada nasa Ibnu Taimiyah memperingati Maulid diberi pahala yang sangat besar, diberi pahala yang sangat besar. Apakah karena mengimbangi orang Nasrani memperingati lahirnya Nabi Isa, atau betul-betul karena cintanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kenapa orang mengaku pengikutnya Ibnu Taimiyah mengatakan Maulid tidak? Berarti ada sesuatu yang terputus. Kita dimasuki, kita dipropagandai oleh Yahudi. Ulama lagi, Wahabiyah, Nahoji, yang boleh kita mau. Jadi cocok mana itu yang dipegang? Belum kita bicara silaturahminya, nasab baca mereka. Belum kita bicara membantu sesama, kerukunan, siapa amat, siapa pedamper, belum dia boleh bicara. Dan Rasulullah sendiri sangat menghargai hari besar agama lain. Ini riwayatnya sahih. Ketika Rasulullah melakukan teburan atau hijrah ke Madinah, maka didapatilah orang Yahudi bergembira, berpesta pora, ada yang berpuasa pada hari sebelum Muharram. Mahkotanya tidak. Kenapa kalian lakukan ini? Apa kata orang Yahudi? Wahai Muhammad, hari ini Nabi kami, yaitu Nabi Musa alaihissalam, diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Maka kami bergembira. Anak senabilah, saya lebih berhak bergembira daripada kalian. Makanya angkat istilah puasa Asyura tanggal 10 Muharram. Untuk membedakan kita orang Islam dengan orang Yahudi, makanya kita ambil sebelum dan sesudahnya. Yalah Asyura 10, 11 Muharram. Keutamaannya, siapa yang berpuasa Asyura diampuni dosanya yang telah lalu dan akan datang. Jadi situ kan agama tadi walau penuh rahmat, bukan keras kan. Mula-mula adalah waktu nama puasa Nabi tak sosene makukan kalau tak umat suruh nabi berkata mari tak puasa sini, maka Nabi
zaka yaqulitu wa zaka yaqulistu mempuasa Senin kan apa? Irosoi rijajakka. Dan hari Senin itu saya diutus menjadi rasul. Nabi tak maulud tiap hari Senin minggu-minggu. Tidak boleh sekali setahun, itu pun dianggap bid'ah. Masya Allah. Sementara Nabi tak minggu-minggu maulud. Akhir-akhir aku berulang, orang apa itu? Nampak siapa baca ke dia, salamannya tahu, keterimaan tahu, masya Allah. Tanya dalil apa lagi? Ada dalil, tanya dalil. Tapi biarkan mereka, kita doakan semoga mereka diberikan pemahaman agama, semoga mereka diberikan hidayah. Semoga pada dia telah masalah itu siapa orang mana, maka itu jawab ya, dari bongkar ya. Itu baru perbaiki, nanti tak masih tak masalah, masalah masih krisikir, masalah ini dua masalah, masalah. Semua dilakukan oleh Rasulullah. Adapun perbedaan masalah dia tidak ada masalah. Yang jadi masalah manakala kita menyalahkan orang. Contoh bukan lagi bu. Niga cocok atau niga salah dari kesubuh atau kuno. Niga cocok. Ya, semua benar. Yang salah, yang tidak salah subuh. Kenapa itu dipermasalahkan? Ya, masih banyak yang perlu kita pikirkan. Masalah kemiskinan, kebodohan, akhlak yang bobrok, masalah narkoba, sobis, judi. Tidak usah dipikirkan orang bermolek, orang baik semuanya. Orang yang suka Isra Mi'raj orang baik, cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Isra Mi'raj adalah satu peristiwa yang sangat luar biasa. Satu-satunya peristiwa yang mempertemukan penghuni langit dengan penghuni bumi. Satu-satunya peristiwa yang mempertemukan penghuni langit dengan penghuni bumi. Biasanya kalau ada pemerintah, ada hukum, Allah Subhanahu wa Ta'ala cuma mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan perintah tersebut. Apakah lewat ayat atau hadis Rasulullah. Tapi perintah salat ini adalah perintah yang sangat luar biasa. Dihalarkan berita, dipamiran. Ada keloi bahas masalah Isra Mi'raj, letus siulang dia campur. Pengajar-pengajar saya di kabupaten Sidrap, Pindrang, Maros, Balikpapan, saya bahas Isra Mi'raj sampai berbulan-bulan. Tapi bahas di kawasan Pindah makna peringatan Isra Mi'raj ada beberapa hal yang perlu kita jadikan hikmah. Yang pertama, bagaimana pentingnya perintah sholat. Terus yang kedua, bagaimana pentingnya memakmurkan masjid. Ini intinya. Kalau perintah sholat, mana seni? Semua orang mengakui bahwa sholat tiangnya agama. Siapa yang mengerjakan sholat, maka dia menegakkan agama. Siapa yang tidak sholat, maka sesungguhnya dia meruntuhkan agama. Sholat adalah ibarat kepala pada tubuh manusia. Berarti siapa yang sholat sempurna fisiknya, dan siapa yang tidak sholat ibaratnya manusia berjalan tanpa kepala. Sekiranya nah hukum Allah langsung apalagi negara kita tahu juga digaga uruna. Kira-kira dari kata bertamu maka keketuk assalamualaikum pasuka babangin tahu digaga uruna. Kira-kira buka pintu atau lari? Tanya tahu, mau kita tahu. Kalau dia sembahyang, kalau dia sembahyang, atau mau kita tahu. Kalau dia ada uruna, nah untukkan agama. Makanya
peristiwa yang dilihat oleh Rasulullah ketika Isra Mi'raj, ada orang yang memukuli kepalanya dengan batu ketika hancur, disempurnakan, dipukul lagi, ketika hancur, disempurnakan, dipukul lagi, terus menerus. Maka disuruh Allah, malaikat Jibril, gak pernah namanya. Itulah umatmu, orang yang berat sekali kepalanya sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak pernah. Kita bahas cara memakmurkan masjid. Hanya melatih cara. Cara berbocor yang jelas dipaham dan bisa diamalkan. Cara memakmurkan masjid. Perjalanan Isra Mi'raj adalah simbol memakmurkan masjid atau safari dari masjid ke masjid. Maha suci Allah yang memperjalankan nabinya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itulah filosofi yang kita pakai sekarang dengan adanya bersafari. Minggu ini di masjid ini, minggu depan di masjid sana, minggu depan di masjid sana. Itulah filosofi Isra Mi'raj, bersafari. Makanya orang yang sudah bersafari macaya bercahaya bukannya, karena membawa cahayanya Rasulullah SAW. Safari itu, safari memakmurkan masjid. Jadi kita saling bantu. Kalau masih diatur, pasti bari sini material, kita bantu mereka dengan cara bersafari. Kalau perlu diadakan undian, bagi masjid yang saldonya banyak, kita adakan undian. Bagi siapa yang rajin bersafari atau sholat berjamaah selama 1 bulan atau 40 hari, maka dia berhak ikut undian umrah. Setuju Bu? Setuju? Ya, penelitian masih dia ini. Kita bikin balekon 5 meter. Siapa yang rajin sholat berjamaah di Masjid Al-Wali Capakul 5 kali sampai ketiga takbiratul ula, maka dia berhak ikut umrah. Karena Rasulullah katakan, siapa yang sholat berjamaah selama 40 hari 40 malam tanpa ketiga takbiratul ula, maka dia memperoleh 2 keutamaan. Yang pertama, diharamkan tubuhnya masuk neraka. Yang kedua, bebas dari sifat munafik. Angka 40. Makanya metode kita tidak bisa memprotes metode orang. Jadi nggak boleh kita tanya, apa dalilnya kamu 40 hari? Apa dalilnya kamu 3 hari? Apa dalilnya kamu safari? Tidak boleh. Meskipun tidak ada dalilnya, karena itu metode yang bagus, itu boleh dilakukan. Apalagi kalau ada memang dalilnya. Maaf, saya pernah meneliti bersama 8 ulama tentang dalil-dalil bersafari. Saya pernah meneliti dalil bersafari, dalil memakmurkan masjid 3 hari, 40 hari, dan 4 bulan. Saya pernah meneliti di Malaysia dan di Thailand. Saya masih ingat ulama-ulama yang ikut rombongan kami. Profesor Said pernah katanya Isra Mi'raj di sini. Profesor Said, Dr. Syarifuddin, Ketua Majelis Ulama Palopo, Pak Kiai Abani, ulama sepuh Sulawesi Selatan, pernah tampil. Pak Kiai Ruslan, Dr. Rashad MA dari Mesir, Buya Andi Isa, guru Ustaz Uje sekaligus imamnya, dari Madinah, ada dari Pakistan, dan saya sendiri dari Mesir. 9 ulama meneliti apa betul dalilnya orang bersafari, orang keluar 3 hari, orang keluar 40 hari, orang keluar 4 bulan, orang keluar 1 tahun, ada dalilnya dan sahih. Saya sudah temukan profesor yang teliti, ada dalilnya semua, ada. Salah satu tadi dalilnya itu 40 hari, itu tadi
selama 40 hari, maka dijamin tidak akan masuk neraka dan tidak akan kena sifat munafik. Kemudian ada hadis Rasulullah, siapa yang bisa menjaga hatinya selama 40 hari, maka akan keluar cahaya dari mulutnya. Jadi pembicaraannya langsung dipaham orang. Banyak dari 3 hari ketika Salman Al-Farisi membawa Islam ke Persia, apa kata sahabat? Wahai Khalifah, kita langsung serang ini Persia. Kata Salman Al-Farisi, jangan kita serang, kita dakwahi dulu selama 3 hari. Kalau mereka masih menolak Islam selama 3 hari, baru kita perang. Sahih, bisa kita lihat di dalam kitab Hayatus Sahabah. Dalam 4 bulan, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 2 untuk menghilangkan sifat kemusyrikan, karena ayat ini khusus turun kepada orang musyrik. Tapi kita harus tahu, kita ini yang merasa orang Islam sering melakukan kesyirikan, sering ria, sering sombong, sering tidak tawakal. Maka untuk menghilangkan sifat-sifat kesyirikan ini, maka anjuran Allah Subhanahu wa taala, fasihu fil ardi arba'ata ashhur, berjalanlah di muka bumi ini, bersafari dari masjid ke masjid selama 4 bulan. Ayat surah At-Taubah ayat 2. Jadi metode tidak bisa kita perdebatkan. Selama metode ini baik, efisien, boleh kita lakukan. Contoh, angka dan lalina, mak pesantren tauhid sanawiyah selama 3 tahun, aliyah selama 3 tahun, tidak ada lalina, botak utah sampai lalina tidak ada. Tapi kenapa kita lakukan? Kenapa dilakukan? Kita pesantren di Asadiyah. Ya, saya besar di Asadiyah. Dari kecil, dari TK saya di Asadiyah. Kenapa kita lakukan? Nah, tidak ada ya. Karena bagus, efisien. Kalau lagi dari keluarga aku agak baik, apa pesantren ke Asadiyah, sana dia terlalu tahu, dia terlalu tahu, dia terlalu tahu, mak kuliah tak tahu. Dia kenal dia apa? Dia ada sana, tapi itu betul karena bagus. Itulah metode. Jadi metode tidak bisa diprotes, tidak bisa dikritik, tidak bisa katakan orang ini tidak, ini seperti apa boleh. Kita periode kaki tahu. Ternyata kita salah tidak di periode kaki. Anda juga tidak, karena Anda kalau kajian pakai laptop itu tidak ada di zaman Rasulullah dan tidak dilakukan oleh Rasulullah. Perbanding pelaku tidak. Rasulullah berdakwah mendatangi umat, tidak pernah Rasulullah berdakwah pakai televisi, pakai radio, pakai SMS, tidak pernah Rasulullah berdakwah. Berarti kita lakukan hal bid'ah. Tidak begitu ceritanya. Karena sarana itu boleh-boleh saja. Ya, memakmurkan masjid. Bagaimana kita memakmurkan masjid? Apapun metode yang kita pakai, apapun harus ada 4 cara memakmurkan masjid. Yang pertama, dari pertama itu masjid bicara agama di bawah dakwah. Ada sanabita niki masjid mak bicara lino, terutama mak bisnis jual beli tanpa umur wakor. Hadisnya sahih. Ini mak musik di luar masjid, tanpa di masjid mak musik. Harusnya di masjid kita berzikir-zikir, kita mengaji, dakwah. Di masjid kita pusatkan dakwah, mengajak orang kafir masuk Islam dan mengajak orang Islam untuk beriman. Ya, orang tidak mau. Ya, sini ada tempat apa? Ayat ini salah kali ya. Sini ada tempat apa? Masuk pulang. Berarti kita ini imannya sering keluar masuk. Bahaya Pak. Kalau naik turun masih lumayan, tapi keluar masuk bahaya itu iman. Kebetulan masuk ke penginapan mati dia ada apa? Campurin jauh. Dakwah. Terus yang kedua, amalan masjid itu adalah zikir dan ibadah.
perlu kita pahami, ibadah itu bukan cuma sholat 5 waktu. Makanya masjid yang cuma hidup 5 kali sehari semalam ibaratnya orang pesakitan, jantungnya berdetak cuma 5 kali sehari semalam, sakit. Itulah masjid sakit. Jadi masjid harus dihidupkan 24 jam seperti Rasulullah contohkan. Itulah Masjid Nabawi sekarang hidup 24 jam. Tidak Pak, itu syutingan tadi siaran Mekah dengan Madinah 24 jam hidup masjid Pak. Itulah tujuan kita. Rasulullah absen sahabatnya untuk menghidupkan masjid. Misalnya si A dari jam 9 malam sampai jam 10, si B dari jam 10 sampai 11, si C dari jam 11 sampai 12. Jam 12 semua orang datang untuk bertahajud di masjid. Bisa dilakukan? Bisa. Kenapa tidak? Zikir dan ibadah di masjid, kita salawatan, kita baca bersanji, boleh. Apalagi bersanji, intinya salawat. Salawat satu-satunya perintah yang Allah lakukan. Cuma salawat. Kenapa orang dilarang? Surah Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kenapa orang dilarang bersanji? Bersanji bagus sekali. Semua tentang sejarah Rasulullah. Wahai Rasulullah SAW syarida hayati wa tawadu. Nabi kita patah siri tawadu. Yaksibuna Allahu Nabi Muhammad SAW wa yakau sawahu Nabi Muhammad SAW wa yuhibbul fuqara. Nabi Muhammad miskinnya wa yasir fi himmati ahlihi bisirati salihah. Nama kumotomenina karama nafsu, karama sesat. Itulah suami yang baik. Itu Bu. Nabi lakukan. Rasulullah pulang berdakwah, lalu malam Rasulullah tidak menggedor pintu. Oh bisa. Apa ini? Rasulullah tidur di depan pintu. Setelah malam dibukakan pintu. Masya Allah, Rasulullah yang paling dulu minta maaf. Kadang-kadang terlambatkan. Masya Allah. Nah sama dia berada tahu pada sanji, tahu makukin makuna siri, takabur sombong. Kaparin benina, kalau panon bantu benina, mau seluruh bukit. Suami yang perintah benina pada pembantu mau seluruh. Maaf ya, kami dijawab. Jadi sunahnya minum itu harus duduk, ya, untuk memperbaiki lambung. Orang yang selalu minum berdiri cepat kena penyakit lambung. Pernah Rasulullah minum berdiri, manakala minum air Zam-Zam. Itu saja. Bukan air Zam-Zam, harus duduk minum. Sunnah kecil tidak apa-apa. Bagaimana Anda bisa melakukan sunnah besar kalau sunnah kecil tidak bisa dilakukan? Saya. Jadi Budi, kita menambahkan suami yang membantu istrinya. Begitu. Ya Alhamdulillah sudah teman yang puasa sama toilet hobi. Jadi hobi saya mencuci. Saya pantang dicucikan pakaian saya sampai sekarang. Karena kalau saya mencuci, saya ada ilham apa yang saya bicarakan nanti. Makanya kalau saya mau berdakwah, saya mau ceramah, saya harus mencuci dulu. Kayak tadi, meskipun di rumah orang, saya tetap mencuci. Kalau saya tidak mencuci pakaian saya bingung apa yang saya mau bicarakan. Ya, metode. Jadi, aja tak cerita tadi, nggak apa metode. Mau berapa sih ada lagi kan? Ada lagi kan? Jangan itu. Wa yasiru fi hikmati ahlihi bisirati syariah. Nabi tak nabantu benina. Jadi istri itu jangan dijadikan pembantu, dijadikan perantu. Tapi sebaliknya, istri juga jangan jadikan suaminya budak, mesin ATM. Jadikan raja suaminya. Suami jadikan istrinya ratu, istri jadikan suaminya raja. Jangan sebaliknya. Apa salah kita, mau kuliah, akhirnya korupsi, akhirnya minta.
harus saling pengertian. Itu yang kedua, ya, amalan masjid, zikir dan ibadah. Yang ketiga, ta'lim wa ta'allum. Amalan masjid itu harus ada pengajian. Masjid yang tidak ada pengajiannya, pengajian bulanan, mingguan atau harian, itu bagaikan rumah hantu. Tiga orang Pak, ya kita bisa lihat. Silakan cek, kami sudah meneliti Pak. Makanya tadi saya bilang kami sudah meneliti bersama 8 profesor, 8 ulama. Tidak ini kan masih yakin. Kita buka masjid di bawah bawah. Itu masjid paling terlambat pembangunannya. Orang juga tidak mau ke sana. Tunjukkan aku masjid. Mari, akan bermain masjid. Coba, bulan katakan dia digembok Pak. Dia digembok. Apalagi melarang orang untuk beribadah di masjid. Kita harus ingat ya, melarang orang untuk beribadah di masjid adalah dosa besar. Nah, saya mengatakan ayat surah Al-Baqarah ayat 114. Al-Baqarah 114. Wa man azlamu mimman mana masajid. Wa man azlamu mimman mana masajid. Dia nak salimah. Dia akan berselupuk melebihi melarang orang beribadah di masjid. Dia akan berselupuk kesalimah melebihi melarang orang beribadah di masjid. Nak capai maulid, nak capai bersanjid, nak capai yasinan, nak capai itikaf, nak capai itikaf masjid. Padahal yang kita perintah beragama surah Al-Baqarah ayat 125. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail at-tahhira baitiya lit-thalibina wal akifin. Kami perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk membersihkan masjid saya, untuk dipakai orang iktikaf, untuk dipakai orang tawaf dan iktikaf. Harusnya kita beri semangat orang supaya beribadah di masjid. Itu yang ketiga. Yang terakhir, amalan masjid, khidmah, pelayanan. Yang kita harus contoh Masjid Nabawi. Masjid itu idealnya bagus WC-nya. Kita masuk pintu masjid sudah tersedia air minum seperti di Madinah dengan Mekah. Tapi kita masjid sudah berjejer galon air Zam-Zam. Karena kita tidak bisa mendatangkan air Zam-Zam, minimal kita taruh di pintu air gelas. Air gelas. Di daerah Malaysia, masjidnya sudah ada yang begini. Waktu kami masuk di salah satu masjid Malaysia, langsung disuruh masuk ke ada kamar khusus seperti Masjid Nabawi, Al-Sufa namanya. Di situ salah satu sahabat namanya Abu Hurairah. Dia Al-Sufa adalah masjid menyediakan kamar untuk orang yang tidak mampu, untuk orang musafir. Dicontohkan masjid-masjid seperti itu, angkat kamar khusus untuk orang musafir. Jadi mana ada masjid kita atau masjid istirahat. Ya. Dicontohkan di Turki ada laundrynya, di Argentina ada dapurnya. Waktu kami masuk di salah satu masjid Malaysia, kami masuk kamarnya seperti hotel. Kami ke toiletnya untuk ke kamar mandi dengan berwudu seperti hotel berbintang 4. Coba kita bayangkan, ada masjid ya, di Sengkang misalnya, nggak apa-apa, kita niat ada masjid di Sengkang, kita masjid itu menyediakan tempat khusus untuk orang musafir, WC-nya seperti hotel bintang 4, ada dapurnya, ada kulkasnya. Kira-kira terlalu kita beribadah, terbuka 24 jam, enak kita beribadah, kita kira-kira beribadah. Biar tidak diundi umrah tetap ke sana. Tapi untuk memulai
nggak apa-apa kita adakan undian. Bisa sih? Mana fokusnya Pak? Bagaimana kita bisa rapatkan? Masjid pertama yang adakan undian bagi jamaah yang rajin sholat berjamaah selama 1 bulan atau 40 hari tanpa absen, tertinggal takbiratul ula, dia berhak ikut undian. Siap? Insya Allah ya. Saya kira demikian. Semoga tausiah yang singkat ini kita diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan hidayah untuk mengamalkan. Itu pertama Pak. Kita dapat ilmu diamalkan, bukan cuma dikumpul. Ada pepatah Arab mengatakan al ilmu bila amal kasyajarati bila sama. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Ilmu diamalkan. Sebaliknya ilmu yang diamalkan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam man 'amila bima 'alima awrasahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan ilmunya meskipun sedikit, maka dia akan diberikan ilmu baru oleh Allah, ilmu laduni. Sebaliknya orang yang belajar dengan niat yang salah, masa Nabi man ta'allama ilma itu baru dia ulama, ingin untuk partisipasi dengan niat untuk berdebat dengan ulama, buat umat di subhan, ingin membodoh-bodoh orang bodoh, atau tahap berbuih majalisan, atau ingin menguasai satu majelis ilmu, panaruna neraka tempatnya. Diriwayatkan oleh Imam Bayhaqi, Ibnu Hibban dan Ibnu Majah. Kesininya. Semoga kita semua diberikan hidayah oleh Allah, kita dipertemukan kembali di dalam surganya. Amin. Bismillah. Alhamdulillah, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalihi wa azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima wa khatim lima sabaq wa salli haqqi bil haqqi wa hadi ila siratal mustaqim. Allahumma shalli ala sayyidina ala sayyidina Muhammad alladzi ta'ala bil qur'an wal qur'an wa tuhda bil hawani wa bil amri rawadu wa husnul khawatim wa yustasqa lana bi wajhil karim wa ala alihi wasahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adli kulli ma'lumin laka. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillah.